Roy Suryo, tersangka penistaan agama dan ujaran kebencian meme stupa. Nah, ketika kasus ini baru mulai, yaitu di hari saat Roy Suryo mengupload meme stupa dengan caption yang berkesan ngeledek itu, saya termasuk yang was-was. Jadi biarpun saya dan Mas Eko pun tadi pernah berseberangan, bahkan diperkarakan oleh Roy, tapi kami nggak tega juga kalau lihat Roy capek mondar-mandir ke sana kemari, cari strategi melawan jeratan hukum. Nggak tega juga. Ke Bareskrim, ke Polda Metro, ke LPSK, mungkin juga ke rumahnya Lius Sungkarisma. Ya, karena memang antara Roy dan Lius ini mendadak akrab gitu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. 13 orang saksi, dan itu saksinya saksi ahli ya. 13 saksi ahli itu terdiri dari 3 orang ahli bahasa, kemudian ada lagi 3 orang ahli agama. Wah, ini penting nih. 1 orang ahli media sosial, 2 orang ahli sosiologi hukum, dan juga 2 orang ahli ITE. Selain itu, polisi juga memeriksa 8 orang saksi lainnya. Nah, pasti ada yang komen nih, kok nggak ada saksi ahli yang dihadirkan itu ahli panci? Bukan gitu maksudnya. Nggak ada ahli panci buat apa? Nah, berdasarkan penetapan sebagai tersangka hari ini, Roy Suryo dijerat pasal penistaan agama dan hate speech. Ini serem loh ini, pasal penistaan agama dan juga hate speech, ujaran kebencian. Wah, bisa ambiar ini. Kalau sampai terbukti, bisa 10 tahun mendekam di bui nih. 2 pasal ini gila nih, ngeri. Karena penistaan agama sendiri itu ancaman hukumannya 5 tahun. Sementara untuk hate speech atau ujaran kebencian itu bisa maksimal 6 tahun. Ini nggak main-main. Saya ngopi dulu deh. Karena memang agak tegang. Bukan apa, melihat perkembangan kasusnya Roy ini kayak nonton film, deg-degan. Nah, kalau kita mundur ke belakang, sebenarnya kasus ini seperti sesuatu hal yang ditunggu-tunggu oleh netizen. Karena memang kalau di Twitter, Roy Suryo itu memang garang, seolah dikenal sebagai raja tega. Karena tega banget dia itu ngeblokir akun-akun yang nggak sepaham sama dia. Nah, jadi sebelum ada yang menjuluki Raja Panci, Roy sudah dikenal sebagai Raja Tega Blokir. Hari ini menurut keterangan dari Humas Polda Metro Jaya, disampaikan bahwa mantan Menpora kader Partai Demokrat yang diduga pengamat gambar-gambar dewasa, yaitu Mas Roy atau biasa dipanggil oleh netizen itu dengan panggilan kesayangan, yaitu ya Roy. Hari ini menurut keterangan dari Humas Polda Metro Jaya, disampaikan bahwa mantan Menpora kader Partai Demokrat yang juga pengamat gambar-gambar dewasa, yaitu Mas Roy atau biasa dipanggil oleh netizen itu dengan panggilan kesayangan, yaitu ya Roy. Aman ya. Nah, Roy saat ini sedang viral. Sampai dengan saya merekam konten saya ini, Roy Suryo masih dalam pemeriksaan dengan status sudah sebagai seorang tersangka. Roy viral, ngetren, dan sekarang lagi mondar-mandir di trotoar Citayam. Wah, itu Roy kawannya Bonge ya. Beda ya. Roy yang ini juga viral, seolah netizen membalas perayaan bebasnya Rizik Syihab kemarin dengan perayaan dan apresiasi terhadap kerja cermat bapak-bapak polisi atas kasus Roy Suryo ini. Dan apa yang terjadi hari ini terhadap Roy Suryo juga berkat kegigihan Polda Metro Jaya dalam menghadirkan berbagai saksi agar penetapan tersangka memang benar-benar akurat dan presisi ya. Maksudnya itu ya, kesabaran kita terbayar lah, kurang lebih seperti itu. Nah, disampaikan bahwa untuk sampai pada proses penetapan tersangka pada Roy ini, penyidik sampai harus memeriksa 13 orang saksi. Aman ya. Nah, Roy saat ini sedang viral sampai dengan saya merekam potensi ini. Roy Suryo masih dalam pemeriksaan dengan status sudah sebagai seorang tersangka. Kami nggak tega, terus terang kami nggak tega gitu. Makanya kalau
sekarang misalnya udah ditahan, kan, misalnya apalagi sampai nginep, ya itu kan berarti sudah nggak mondar-mandir lagi, gitu ya. Oke lah. Masih inget dong apa isi tweetnya Roy bulan lalu? Masih inget ya? Satu alinea yang membuat Roy terjerat kasus ini. Tweetnya kira-kira begini. Waktu itu memang Jumat sore atau Sabtu sih. Pokoknya menjelang weekend. Dia bilang gini, mumpung akhir pekan, ringan-ringan saja tweetnya. Sejalan dengan sejalan dengan rencana kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur dari 50.000 ke 750.000 yang sudah sewarasnya ditunda. Dan itu banyak kreativitas katanya. Netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur itu lucu, hehehe, ambiar. Mungkin ini diperlukan saksi ahli dalam bahasa menerjemahkan kalimat-kalimat Roy yang kadang-kadang absurd ini ya. Apalagi di tiap postingan Roy itu selalu menyelipkan kata-kata ambiar atau terwelu. Ya itu mungkin plesetan maksudnya terlalu gitu. Nah, kenapa kemudian orang menjadi marah dengan postingan si Roy ini? Karena ada ngeledeknya, ada ketawa, ada lucu. Padahal yang diunggah, yang ditampilkan itu adalah stupa yang harusnya bergambar Siddhartha Gautama yang disucikan oleh umat Buddha, tapi dibuat lucu-lucuan. Ya, masuk akal kalau kemudian dia dijerat oleh pasal penistaan agama ini. Roy viral, ngetren, dan sekarang lagi mondar-mandir di trotoar Citayam. Itu Roy kawannya Bonge. Ya, beda ya. Roy ini juga viral, seolah netizen membalas perayaan bebasnya Rizik. Anda termasuk yang diblokir nggak? Kalau Anda main Twitter, coba cek Twitternya Roy Suryo. Kalau berbeda sedikit, pasti diblokir. Dan ketika setahun lalu saya juluki Roy sebagai Dewa Panci, waktu itu saya dan Mas Eko malah dilaporin polisi. Ya, Roy Suryo memang fenomenal. Banyak menginspirasi orang. Betul, banyak netizen yang menjadikan Roy Suryo ini sebagai contoh. Karena contoh kan nggak semuanya bagus. Nah, ketika kasus ini baru mulai, yaitu di hari saat Roy Suryo mengupload meme stupa dengan caption yang berkesan ngeledek itu, saya termasuk yang was-was. Jadi biarpun saya dan Mas Eko pun tadi pernah berseberangan, bahkan diperkarakan oleh Roy, tapi kami nggak tega juga kalau lihat Roy capek mondar-mandir ke sana kemari, cari strategi melawan jeratan hukum. Nggak tega juga. Ke Bareskrim, ke Polda Metro, ke LPSK, mungkin juga ke rumahnya Lius Sungkarisma. Ya, karena memang antara Roy dan Lius ini mendadak akrab gitu. Iya. Kemarin dengan perayaan dan apresiasi terhadap kerja cermat bapak-bapak polisi atas kasus Roy Suryo ini. Dan apa yang terjadi hari ini pernah diberi Roy Suryo juga berkat kegigihan Polda Metro Jaya dalam menghadirkan berbagai saksi agar penetapan tersangka memang benar-benar akurat dan presisi. Nah, itulah kata-kata Roy tadi, satu alinea itu yang diunggah di akun Twitter pribadinya. Setelah unggahannya itu, jaga Twitter memang kemudian heboh karena ada dua pihak yang sekaligus yang disenggol oleh Roy dengan unggahannya itu. Yang pertama adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi sih nggak ngurusin, bodoh amat. Dan ini membuat kemarahan para pendukung dan simpatisan Pak Jokowi yang jumlahnya jutaan. Juga kaum nasionalis yang juga bergabung dengan beberapa aktivis agama Buddha juga kena senggol unggahan itu. Ya marahlah orang sekampung. Roy, kalau kau itu cuma bully Pak Jokowi, sebenarnya kami ini udah gregetan juga sih sebenarnya. Tapi karena terbiasa kami ini menyerahkan sepenuhnya kepada aparat, ya kami seolah memang nggak terlalu menanggapi lah gitu ya. Tapi ketika sudah mulai Roy, keterlaluan kau, bulianmu menuju hinaan kepada kepala negara, ya kau terimalah akibatnya Roy. Apalagi ketika kau main kasar dengan mulai main sara. Meski yang kau senggol-senggol itu adalah umat Buddha yang minoritas di negeri ini, yang dikenal adalah umat dengan hati yang luas, kesabarannya tanpa batas. Mereka sih santai saja dihina, nggak goyah. Tapi ternyata ada juga yang udah nggak kuat mungkin menahan diri ya. Meski tetap dalam koridor hukum. Nah, dan ini yang patut kita syukuri. Untuk nggak ada
ritual. Untungnya nih, untung nggak ada ritual pengerahan massa konflik. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.